check for me, and do your job, and do your job, and job, and loud, 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 and job, 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 and do your job. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bertemu hanya via Zoom. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Irma Griani selaku moderator. Adapun pemateri kita pada hari ini, yang pertama, Aulia Karisma, Safra Al-Munawirah, Nurhaisyah Sabrina, dan Citra Mangalo. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem kesehatan dan perbedaan sistem kesehatan yang ada di Indonesia dengan sistem kesehatan yang ada di negara lain. Baik, sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu sistem kesehatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan sistem kesehatan nasional yang tangguh. Sistem kesehatan nasional atau SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, badan lembaga swasta, secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna, sehingga mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, adapun dasar pembangunan kesehatan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkat derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada yang pertama, perikemanusiaan yang dimana pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pemberdayaan dan kemandirian. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial serta gotong royong. Yang ketiga, adil dan merata. Dalam pembangunan kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang terakhir, pengutamaan dan pemanfaatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan. Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada dasar kemitraan atau sinergisme yang dinamis dari tata negara penyelenggaraan yang baik, sehingga secara berhasil guna dan
bertahap dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Pembangunan kesehatan diarahkan akan memberikan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin. Perlu diupayakan pembangunan kesehatan secara terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi, dan transparansi serta akuntabilitas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membacakan materi mengenai dasar sistem kesehatan. Adapun dasar sistem kesehatan, yaitu yang pertama yaitu hak asasi manusia atau HAM. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka setiap penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Kemudian yang kedua yaitu sinergisme dan kemitraan yang dinamis, di mana sistem kesehatan nasional akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme atau KISS, baik antar pelaku, antar subsistem SKN maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor terkait seperti pembangunan prasarana, keuangan, dan pendidikan perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Agar SKN berfungsi baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka atau transparan, rasional, profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat atau akuntabel. Kemudian yang keempat yaitu dukungan regulasi. Dalam penyelenggaraan SKN diperlukan dukungan regulasi berupa adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan SKN dan penerapannya. Kemudian yang kelima yaitu antisipatif dan proaktif. Setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atas perubahan yang akan terjadi, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan pengalaman yang terjadi di negara ini. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian yang keenam yaitu responsif gender. Dalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusunan rencana kebijakan dan program serta dalam pelaksanaan program kesehatan harus menerapkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan, serta kesamaan dalam memperoleh manfaat pembangunan kesehatan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu kearifan lokal. Penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan mengutamakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan gaya guna pembangunan kesehatan yang dapat diukur secara kuantitatif dari meningkatnya peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah di bidang kesehatan harus sejalan dengan SKN, walaupun dalam prakteknya dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi rakyat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri ketiga disilahkan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan sistem kesehatan nasional. Ada 3 landasan sistem kesehatan nasional. Yang pertama yaitu landasan ideal, yakni Pancasila. Yang kedua yaitu landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, kemudian pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 3, pasal 34 ayat 2, dan pasal 34 ayat 3. Kemudian landasan yang terakhir yaitu landasan operasional, meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu next. Dasar Hukum Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan nasional terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. SKN pertama kali ditetapkan pada tahun 1982. Lalu pada tahun 2004 terdapat SKN 2004 sebagai pengganti dari SKN 1982. SKN 2004 ini kemudian diganti dengan SKN 2009. Hingga akhirnya SKN 2009 ini dimuktahirkan menjadi SKN 2012. Penyusunan SKN tersebut mengacu pada dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain dasar hukum SKN yang pertama yaitu dasar hukum SKN tahun 1982, yakni Kepmenkes nomor 99 tentang berlakunya SKN. Yang kedua, dasar hukum SKN tahun 2004, yaitu Kepmenkes nomor 131 tentang sistem kesehatan nasional. Yang ketiga, dasar hukum SKN tahun 2009, yakni Kepmenkes RI nomor 374, serta Undang-Undang 36 tahun 2009, pasal 167 ayat 4 tentang kesehatan. Selanjutnya, dasar hukum SKN tahun 2012, yaitu Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Yang kelima, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 yang merupakan arah pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 sampai 2025. Dan SKN merupakan dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya pelaku penyelenggara sistem kesehatan. Yang pertama itu individu, keluarga dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi profesi, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas, termasuk swasta, yang berperan dalam advokasi, pengawasan sosial, dan penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pemerintah baik pemerintah maupun pemerintah daerah berperan sebagai penanggung jawab penggerak, pelaksana, dan pembina pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan masing-masing. Untuk pemerintah, peranan tersebut ditambah dengan menetapkan kebijakan standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Yang ketiga, badan legislatif, baik di pusat maupun di daerah yang berperan melakukan persetujuan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penyusunan produk-produk hukum dan mekanisme kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat, badan yudikatif termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman berperan menegakkan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. Yang kelima, sektor swasta yang memiliki atau mengembangkan industri kesehatan seperti industri farmasi,
alat-alat kesehatan, jamu, makanan sehat, asuransi kesehatan, dan industri pada umumnya. Industri pada umumnya berperan besar dalam memungut iuran dari para pekerja dan menambah iuran yang menjadi kewajibannya. Yang terakhir, lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik publik maupun swasta. Sebagian besar masalah kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pemahaman. Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkan masyarakat akan berbagai risiko kesehatan dan peran masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya Baik, adapun kedudukan sistem kesehatan. Yang pertama, suprasistem SKN. Suprasistem SKN adalah ketahanan nasional. SKN bersama dengan berbagai sistem nasional lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Dalam kaitan ini, undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan merupakan kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan. Yang kedua yaitu kedudukan SKN dalam sistem nasional lainnya. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab berbagai sektor terkait. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, SKN perlu menjadi acuan bagi sektor lain. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, SKN dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, sistem Hankamnas, dan sistem nasional lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan dengan mengikut sertakan seluruh sektor terkait kesehatan sejak awal perencanaan agar dampak pembangunan yang dilakukan tidak merugikan derajat kesehatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan, SKN merupakan acuan bentuk dan cara penyelenggaraan pembentukan kesehatan di daerah. Dan yang terakhir, kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. Di lain pihak, sebagai sistem kemasyarakatan yang ada, termasuk potensi swasta berperan aktif sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan yang dilaksanakan sesuai SKN. Dalam kaitan ini, SKN dipergunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. pemateri selanjutnya yang akan membawakan materi terakhir pada hari ini. Baik, materi terakhir yaitu perbandingan sistem kesehatan di Indonesia dengan negara lain. Jika Indonesia dilihat sebagai negara berkembang, ada beberapa aspek perbandingan antara Indonesia dengan negara lain, seperti proses pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan sistem kesehatan negara, terdapat satu indikator yang paling diperhatikan, yaitu waktu proses. Negara berkembang masih memiliki kesadaran yang rendah akan pemanfaatan sistem kesehatan, sehingga pemerintah masih belum bisa mengeluarkan peraturan yang dapat memperlancar proses waktu tunggu yang optimal. Sedangkan negara maju biasanya mengeluarkan peraturan atau regulasi yang bisa mendukung proses pembangunan sistem kesehatan negara, sehingga hal ini dapat memperpendek waktu proses yang diperlukan masyarakat untuk mendaftar sampai mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut, berkisar dari 30 menit sampai dengan 60 menit. Next. Indikator selanjutnya adalah sarana dan prasarana, karena hal ini akan menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang dimiliki suatu negara.
Negara berkembang tentu memiliki sumber dana yang lebih rendah daripada negara maju, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pelayanannya. Sedangkan negara maju memiliki sumber dana yang cukup. Mereka dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, sehingga dapat melayani segala kebutuhan masyarakat, mulai dari rawat inap, transportasi, perawatan darurat, dan tenaga kerja yang lengkap. Next. Hal terakhir yang menjadi indikator pembeda sistem kesehatan di negara Indonesia dengan negara lain adalah kesediaan. Negara berkembang juga memberikan kepada masyarakatnya hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Akan tetapi, negara berkembang selalu mengalami kendala untuk memberikan hak tersebut, entah karena kesejahteraan yang kurang, pembiayaan yang kurang, dan semacamnya. Hal ini tentu membuat jaminan kesehatan seperti BPJS semakin sulit untuk didapat semenjak harganya yang semakin meningkat. Sedangkan pada negara maju, mereka menyediakan jaminan kesehatan karena menganggap kalau layanan kesehatan adalah suatu hak yang harus dimiliki oleh setiap individu, sehingga rakyatnya bisa memiliki akses kesehatan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa sistem kesehatan nasional adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kesehatan nasional terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa SKN diterapkan pertama kali pada tahun 1982. Adanya sistem kesehatan nasional yang disempurnakan tersebut menjadi sangat penting kedudukannya mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks. Sejalan dengan kompleksitas pembangunan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi, serta tantangan lainnya yang juga semakin berat, cepat berubah, dan sering tidak menentu. Baik, itulah pembahasan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.